Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fardiansyah, NPM 192191201 dari kelas 2F Pendidikan Jasmani. Di sini pada mata kuliah TBM, Teori Belajar Mengajar Motorik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motorik dan teori belajar yang berkaitan dengan gerak. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada materi. Jadi, manusia dalam tumbuh kembangnya itu memiliki beberapa tahapan. Jadi, tidak semata-mata langsung dewasa atau remaja, tetapi melalui proses dari janin, kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, begitupun juga pada pertumbuhan dan perkembangan manusia meliputi beberapa aspek perkembangan, yaitu ada kognitif, psikologis, fisik, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Nah, bingung tadi ada kata motorik. Perkembangan motorik merupakan pengendalian gerakan jasmani melalui otot pusat, kegiatan saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Nah, agar perkembangan manusia dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kekurangan stimulasi, nantinya juga terdapat suatu pembelajaran yaitu teori belajar. Nah, yang berkaitan dengan gerak. Jadi, apa yang saya sudah jelaskan tadi itu, motorik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Nah, pengendalian motorik biasanya digunakan untuk dalam bidang psikologi, fisiologi, dan neurofisiologi maupun di dalam olahraga. Nah, kemampuan motorik seseorang itu berbeda-beda satu sama lainnya. Itu tergantung pada pengalaman kita atau banyaknya kita melakukan gerak yang dikuasai ataupun faktor keluarga juga. Nah, di sini terdapat 5 komponen kemampuan motorik. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, di sini adalah kemampuan otot untuk dipergunakan untuk melawan tekanan seperti angkat-angkat beban atau mendorong dan lain-lain. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Nah, di sini adalah kemampuan individu untuk melawan kelelahan yang timbul dalam melakukan kegiatan jasmani yang dalam tempo yang lama. Kemudian ada speed atau kecepatan. Nah, di sini adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian ada agility atau kelincahan, adalah kemampuan individu atau seseorang dalam merubah posisi dari satu posisi ke posisi yang lainnya dengan cepat. Lalu ada fleksibilitas atau kelentukan, yaitu kemampuan individu dalam melakukan gerakan-gerakan yang amplitudo yang luas. Nah, di dalam keterampilan motorik juga itu terbagi menjadi dua, ada keterampilan motorik halus dan ada keterampilan motorik kasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan motorik halus, yaitu merupakan keterampilan motorik yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh, seperti yang ada pada tangan atau jari. Contohnya itu melukis, menjahit, lalu mengancingkan baju,
dan menulis, melukis, dan lain-lain. Lanjut ke keterampilan motorik kasar. Nah, di sini adalah gerak yang menggunakan otot-otot besar yang bertujuan untuk kecermatan gerakan, bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang harus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Nah, motorik kasar ini contohnya itu seperti melompat, berlari, berjalan, lalu melempar. Nah, untuk melancarkan atau agar semua proses itu berjalan dengan baik dan benar, terdapat teori-teori belajar, utamanya yang berkaitan dengan gerak. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar. Teori belajar merupakan landasan yang terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya suatu kondisi untuk belajar. Nah, teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya teori belajar akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menggunakan dan mengembangkan materi pokok suatu mata pelajaran. Nah, kemudian terdapat pembelajaran gerak. Nah, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman pada individu yang akan menyebabkan suatunya perubahan dalam kemampuan individu yang bisa menampilkan gerak terampil. Kemudian belajar gerak sendiri mempunyai tiga tahapan. Nah, sebelumnya jadi pembelajaran gerak itu mengalami atau menyebabkan suatu perubahan dalam kemampuan individu. Contohnya, seorang individu yang sebelumnya itu dalam melakukan lari itu sering tidak stabil. Nah, setelah mengalami suatu proses pembelajaran gerak, akhirnya lari dia baik dan stabil. Nah, itu termasuk ke dalam suatu pembelajaran gerak. Nah, terus tadi ada 3 komponen dalam tahapan pembelajaran gerak. Yang pertama adalah tahapan verbal. Nah, kognitif pada tahap ini ditugaskan adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak peserta didik. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelumnya kepada bentuk keterampilan yang dihadapi sekarang. Selanjutnya ada tahapan motorik. Nah, tahapan ini fokusnya membentuk organisasi gerak yang lebih efektif dan menghasilkan gerakan. Lalu ada tahap otomatisasi, yaitu setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Bahkan untuk suatu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan rileks tapi mantap dan tenang. Intinya rileks. Nah, mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.